Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya penuntun hidup kita. Sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi telah kami lewati. Hari ini pun kami yakin dan percaya Engkau akan memampukan kami untuk melewatinya. Dan kami pun percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan akan menuntun kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Sebab itu ya Allah, kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya setiap hari di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 2 Juli 2025 tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Asal ma di bagasan Tuhani nasida, ndada buru-buri so padohot bawai, songoni nang bawai so padohot buru-burui. Ai marharoroan buru-burui sian bawa, lau songonido bawa sian buru-burui. Alai sian debatado saluhut nai. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengingat sejarah penciptaan dunia dan penciptaan manusia, kita tentu tahu jika laki-laki dan perempuan itu bukanlah dua sosok yang berbeda. Berbeda secara prinsip atau tujuan ciptaan Allah. Keduanya sama di hadapan Tuhan. Jika Tuhan melihat manusia tidak baik seorang diri saja, maka Ia menciptakan penolong yang sepadan baginya. Kita mengingat ya apa yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jika dikatakan penolong yang sepadan, berarti keduanya harus saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan manusia. Memang secara gender manusia, laki-laki dan perempuan berbeda. Berbeda secara fungsi sebagai manusia. Tetapi fungsi sebagai anak-anak Allah, laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Inilah yang mau dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Karena apa? Karena keduanya berasal dari Allah. Sumbernya sama, tujuannya sama. Karena maksud Tuhan terhadap mereka pun sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan ini Paulus membahas tatanan kehidupan peribadahan kepada Allah.
laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah, bagaimana mereka menyembah Allah, bagaimana mereka menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Peran laki-laki dan perempuan dalam konteks berdoa, bernubuat, bersaksi itu sama di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Ini mau mengatakan tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, kuasa yang lebih besar atau lebih kecil. Tetapi di hadapan Allah semuanya sama. Sama-sama bertanggung jawab, sama-sama mewujudkan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kembali peran kita di tengah-tengah kehidupan kita. Laki-laki berperanlah sebagai laki-laki, perempuan berperanlah sebagai perempuan, tetapi keduanya melakukan kehendak Allah. Tidak ada perbedaan antara kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil dan dipilih untuk hidup saling melengkapi, saling membutuhkan seorang dengan yang lain. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Karena sejak semula manusia telah jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah kita harus saling melengkapi di dalam kesatuan kasih Allah untuk mewujudkan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan itu biasa. Tapi hendaklah perbedaan di antara kita menjadi suatu keuntungan untuk kita boleh saling melengkapi sehingga kita semakin kaya akan keberagaman. Di dalam Kristus kita saling membutuhkan dan kita harus saling melengkapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai siapapun kita sekarang, janganlah kiranya kedudukan kita membuat kita menjadi sombong, merasa superioritas lebih besar, lebih kuat. Karena apa? Karena semua itu berasal dari Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita di dalam keluarga, laki-laki dan perempuan atau suami dan istri bukanlah sebagai saingan, bukan atasan dan bawahan, melainkan mereka adalah rekan sepadan yang saling menopang, yang saling membutuhkan. Tidak ada keluarga yang kuat, yang sehat, jika salah satu pihak meremehkan peran yang lainnya. Di tengah-tengah gereja, semua anggota jemaat adalah sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Semua dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang mereka miliki yang dari Allah untuk kembali diberikan kepada Tuhan. Perempuan mempunyai peran penting dalam pelayanan di tengah-tengah ibadah. Demikian juga laki-laki. Oleh sebab itu hendaklah semua mengutamakan Tuhan sebagai sumber segala kasih, segala karunia. Dan biarlah apa yang telah kita dapatkan, yang kita miliki saat ini, kita kembalikan sebagai rasa syukur kepada Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap hari, di tengah-tengah rumah tangga, ataupun di tengah-tengah gereja, di tempat pelayanan kita. Mari kita melakukan peran kita dengan baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami diingatkan senantiasa bahwasanya kami semua sama di hadapan-Mu. Kami sama-sama bertanggung jawab untuk mewujudkan atau melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.